Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Dev Archie Official. Nah, kali ini aku punya konsep di YouTube aku. Itu ada namanya Story Life. Nah, kali ini aku bakal buat cerita, bukan cerita sih ya, pengalaman aku pribadi. Dan temanya adalah jeng 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 horor, guys. Jadi temanya horor. Jadi aku mau cerita dan aku ceritanya jam ini berapa ini 12 lebih 51 jam 1 kurang, dan ini tanggal 23 Februari ya kan, 23 benar. Jadi cerita horornya ini tuh nanti random ya, maksudnya itu nggak cerita satu kejadian tuh full cerita kayak di film-film horor pada umumnya, enggak, tapi ini ada beberapa cerita yang memang terjadi sama aku pribadi gitu. Jadi tetap saksikan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan takut, itu saran saya. Oke, begini. Ceritanya ini mungkin dari aku masih gak kecil banget sih, cuman aku tuh dulunya penakut, mungkin sampai sekarang ya, tapi pas dulu itu nggak terlalu, maksudnya memang kalau pas masih kecil itu penakut gitu, tapi mungkin pas menginjak ke MTS, dari SD ke MTS, karena pernah kejadian seperti itu, akhirnya berani, tapi akhirnya takut lagi. Nggak takut sih, cuman agak-agak takut gitu. Nah, aku mau ceritanya gini. Jadi dulu itu, karena aku saking takutnya, kan ini dulu rumahnya masih rumah zaman dulu ya, sebelum dibangun sekarang. Jadi itu rumahnya zaman dulu. Setiap aku pulang sekolah itu, kalau nggak salah kelas 4 SD, setiap pulang sekolah itu pintu rumah langsung aku buka gebrak gitu kan, sambil teriak, bukan teriak-teriak sih, kayak kita pakai volume besar gitu, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi sampai selesai itu, tapi sambil teriak-teriak, sambil apa? Sambil lempar tas ke kamar, ke kasur ya, terus sambil apa? Ganti baju dan sebagainya. Jadi benar-benar kayak menghilangkan rasa takutnya dengan baca Al-Fatihah, baca Al-Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu. Nah, terus mulai kejadiannya mulai dimana aku bener-bener ngelihat sosok itu waktu aku kelas 6 SD ya, kelas 6 SD. Agak ini ya hawanya. Oke, jadi ini bener-bener real story ya. Jadi pas kelas 6 SD itu aku kan dulu sering main sama adik-adik kelas. Jadi aku sering mainnya sama kelas 5, kelas 4, 3, 2, 1 gitu. Ya sama kelas 6 juga iya, tapi jarang-jarang gitu kan. Nah, pas aku habis main dari kelas 5A, jadi di sekolah aku ini, di SD 1 Kertosono ini, ada 2 kelas, ada kelas A sama kelas B, dan kebetulan aku ada di kelas B. Nah, aku main ke kelas 5A, di tempatnya ada adik kelas aku ya, teman-teman aku juga itu ada geng-gengnya anak-anak, namanya tuh gengnya Salsa, Rida, Yuni, Fitri, terus Mida, terus siapa lagi ya, Ulul, siapa lagi ya, lupa, pokoknya itulah ya. Terus habis pulang, bukan sih, tapi habis dari kelasnya mereka, aku balik ke kelasku di kelas 6 gitu. Nah, pas aku balik itu kan aku ke bangku aku kan belakang ya. Aku kok merinding ya. Jadi jadi habis dari kelasnya tadi, aku ke kelasku sendiri, dan di bangku aku tuh kan, aku bangkunya paling belakang ya. Dan pas aku tiduran itu kan, aku tiduran terus ngeliat ke bawah. Nah, kebetulan bangku aku tuh dekat tembok gitu, dan ada temen di bangku sini yang masih kursinya masih panjang gitu kan. Jadi pas kursinya panjang itu, di situ bangkunya siapa ya, Kusnul Hariatin kalau nggak salah, temanku. Oke. Jadi bangkunya Kusnul itu
jujur agak gimana gitu ya hawanya, karena ini beneran cuy jam 1 guys, belum sampai jam 1 sih, kurang 3 menit lagi. Jadi itu kan pas aku pas menghadap ke bangkunya Kusnul, di bawahnya itu jadi di bawahnya itu ada yang jalan gitu. Yang jalan itu bukan orang gitu kan, tapi kalian tau gak sih kayak ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, aku nggak ada niat mengganggu ya. Kayak ada rambut jalan gitu, jadi nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada apa. Jadi kalian pernah lihat nggak sih kalau rambut orang disasak? Sumpah aku merinding ini, sumpah aku merinding. Jadi rambutnya disasak, kayak rambut disasak itu. Tapi kalian pernah lihat nggak sih yang kayak rambut kayak kumisnya suaminya Bunda Inul, Pak Adam Suseno itu kan ya, kayak dua gitu, tapi kayak rambut disasak itu jalan. Aku dari situ sumpah aku kaget banget, aku teriak astagfirullahaladzim, terus baca Al-Fatihah, lari kan gitu. Jadi temanku tuh yang duduk di bangku depan sama belakangnya itu kan lagi cerita-cerita, kalau nggak salah itu Mega, Tari, dan nggak tahu yang lainnya ya, lupa. Pokoknya seingatku ada Mega sama Tari. Aku langsung lari sambil baca Al-Fatihah gitu. Mereka sempat manggil aku gini ya Luput gitu, karena kalau aku di sini tuh panggilannya Put ya kalau zaman sekolah. Jadi aku nggak jawab, nggak apa, aku langsung lari aja, takut kan, teriak sambil takut gitu. Habis itu ya udah, itu pertama kalinya buat aku shock sih, kayak ya Allah kaget banget gitu kan. Ini aku ceritanya aja sambil kayak merinding gimana gitu kan ya. Jadi bener-bener itu pertama kalinya aku bener-bener yang lihat secara nyata gamblangnya seperti itu guys. Oke, jadi dari situlah akhirnya aku semakin apa ya, kayak semakin peka dengan hal-hal di luar nalarnya manusia yang sebenarnya itu kalau dalam dunia agama kita, agama muslim, itu adalah gangguan gangguan dari jin, syaitan yang berusaha mengganggu kita manusia. Karena pada dasarnya kita memang manusia itu kan tidak bisa melihat hal-hal gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Sekalipun mereka yang gaib juga nggak bisa, maksudnya dalam arti kata gimana ya, ya pokoknya hal-hal yang gaib itu adalah kuasanya Allah. Dan sebenarnya kalau andaikan saya bisa melihat hal itu pada saat itu, ya itu mungkin bukan kelebihan, memang bukan kelebihan, tapi kekurangan, kelemahan di mana saya diganggu seperti itu. Itu pertama kalinya, dan itu pun akhirnya berlanjut ya. Jadi setelah berlanjut dari di situ, ini juga kejadian di sekolah lagi ya, itu pun juga di sekolah gitu. Jadi itu waktu itu kalau nggak salah pas latihan gerak jalan yang mau Agustusan ya, berarti 17 Agustusan, nggak tahu tahun berapa, kalau kelas 6 berarti 2011an lah gitu. Jadi pas latihan gerak jalan kita kan istirahat habis dari jalan, maksudnya latihan dari itu pas lagi itu pas lagi latihan apa pas pulang latihan gitu ya, pas lagi latihan apa pas mau mulai latihan, pokoknya itu pas latihan. Intinya kegiatannya adalah latihan gerak jalan. Nah kalau pas zaman dulu itu kan halamannya itu kan ada petak-petakan kayak buat pot gitu kan, tapi potnya dibuat dari beton, bukan yang buat wadah bener-bener pot bunga gitu, tapi yang dibuat kayak buat dudukan gitu loh, kayak di taman gitu. Jadi itu persegi 4. Nah itu kan juga menghadap ke kantor ya, pas aku menghadap ke kantor. Nah itu pas aku lagi sendiri, yang lainnya lagi mencar-mencar gitu, tapi tetap di area sekolah. Itu tanpa sengaja merinding lagi. Jadi tanpa sengaja itu aku ngeliat ke arah kelas 5 SD. Kelas 5. Ya benar, kelas 5. Jadi ini apa ya? Sekolahannya itu, tempatnya tuh si kantornya tuh, kalau kantornya kiri. Nah, terus kelasnya itu kanan. Jadi tengah-tengahnya itu kayak lobby buat kita masuk keluar masuk gitu. Nah, aku pas nengok itu yang aku lihat apa, tau nggak?
pas aku nengok itu kebetulan kan jendelanya itu kan ada selambu, gorden, itu gordennya. Astagfirullahaladzim, kaget itu semprotan Stella, kirain jumbo. Jadi selambu gorden warna coklat yang ada gambarnya burung gitu kan, zaman dulu kan gitu, seperti itu. Nah kebetulan kan di depan pintunya itu kan ada jendelanya gitu. Pas aku nengok tuh serbet, kayak bisa ada bayangan bukan orang gitu. Aku melihatnya bukan orang, tapi sumpah dengkulku merinding. Itu putih, kerangka manusia, tahu kan? Kata lain kerangka manusia, nanti aku tulis di sini ya. Itu karena memang kebetulan di kelas itu ada kerangkanya buat penyimpanannya gitu. Di kelas 5A itu tempatnya, lemarinya ada situ. Jadi aku di situ kaget lagi dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, nyebut pokoknya nyebut terus. Habis itu udah ya mau gimana lagi. Kalau nggak salah aku sempat nanya Cah, roh pora aku gitu, lupa aku pernah nanya gitu nggak, soalnya udah lama gitu. Dan pokoknya kayak pernah nanya ke teman, tapi yang lain juga nggak tahu gitu. Nah itu pokoknya 2 kali aku bener-bener kejadian yang buat aku tuh ya Allah, astagfirullahaladzim gitu, kaget. Karena siapa sih yang nggak kaget ya hal-hal yang seperti itu kan, di luar nalar manusianya gitu. Ya udahlah, aku bilang ya semoga aja tidak mengganggu gitu kan. Terus kejadiannya setelah itu akhirnya itu ada juga kejadian-kejadian di rumah itu. Dan kalau yang di rumah itu berapa kali ya, mungkin 2-3 kali atau beberapa, aku lupa, pokoknya pernah kejadian juga. Tapi itu pertama kalinya aku melihat hal-hal di luar nalar manusia. Sebenarnya sebelum di sekolahan pun, di rumah yang zaman dulu itu pun juga udah pernah gitu. Cuman mungkin itu yang menyaksikan gak cuma aku, sama beberapa teman-teman gitu guys. Sampai di sini dulu. Kalau kalian mau tahu cerita selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini adalah part 1 dimana awal, bukan ya kayak bisa dikatakan awal sih, aku melihat hal-hal gaib yaitu di sekolah. Terima kasih. Dan mungkin dari teman-teman yang sama kayak aku, yang beberapa kali kayak ngerasa gak enak gitu, bisa juga komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 1, nggak kelihatan, 1:06. Terima kasih. Maulana